credits, I never, and in fact I didn't know, really I didn't know, I just asked some people that, please, jujur, tell me that the barang is not from this, is from, for example, off the road, from some dealer, and but I was mistake. The police commandant showed me that there is some of them that I see is from some credit company, not legal, right? Plus 8. Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Polda Banten berhasil ungkap sindikat penadah dan kanibalisasi motor tujuan ekspor. Kabar Publik Serang. Penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Banten, berhasil mengungkap sindikasi pelaku penadahan motor dan kanibalisasi motor tujuan ekspor, sesuai dengan laporan polisi model A nomor 335 tanggal 16 Juli tahun 2022. Hal ini diungkapkan Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga, saat pelaksanaan press conference di Polda Banten pada Kamis 21.07. Pengungkapan sindikasi ini berawal dari kecurigaan penyidik pada transaksi dua unit motor, masing-masing Honda PCX 160 CBS merah yang menggunakan nomor polisi palsu A3133JX, pada Rabu 13.07 di salah satu residence di Kel, Cigadung, Kec, Karang Tanjung, Pandeglang, dan Honda PCX 160 CBS merah tanpa plat nomor pada Kamis, 14.07 di Benggala, Kota Serang oleh tersangka MFR alias Robi, 19, kata Sinto. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh penyidik, dari pemeriksaan tersangka MFR alias Robi diketahui bahwa Robi mendapatkan dua unit motor tersebut dari AD, DPO, dengan nilai transaksi Rp20 juta per unit. Robi bahkan telah bertransaksi sebanyak 10 unit motor, sebelumnya di mana dana untuk tiap transaksi berasal dari tersangka A alias Baba, 38 WNI Iran yang sehari-hari tinggal di Ciracas, Jakarta Timur, tambah Sinto. Sinto menjelaskan rata-rata untuk tiap motor, MFR alias Robi menerima dana Rp21 juta dari A alias Baba. Tiap transaksi tersebut, MFR alias Robi mendapatkan keuntungan Rp500.000 hingga Rp1,5 juta tergantung negosiasi MFR alias Robi dengan sumber motor yang ditransaksikan, ungkapnya. Kemudian setiap motor hasil transaksi dibawa oleh tersangka MFR alias Robi ke Pasar Rebo. MFR alias Robi kemudian turun dan motor hasil transaksi dibawa lanjutan oleh tersangka A alias Baba ke gudang PT GSH yang terletak di Ciracas, Jakarta Timur dengan menggunakan mobil pickup. A alias Baba juga mendapat keuntungan yang sama dengan Robi, Rp500.000 hingga Rp1,5 juta dari setiap transaksi, dan uang transaksi diterima secara transfer melalui rekening dari tersangka MK62, ujar Sinto. Pasca pendalaman terhadap tersangka A alias Baba, penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Banten juga menemukan beberapa fakta hukum, bahwa A alias Baba mendapatkan uang untuk setiap transaksi motor dari tersangka MK yang juga adalah WNI Iran, berdomisili di Kalibata, Jakarta Selatan, bekerja sebagai direktur pada PT GSH, perusahaan berstatus penanaman modal asing PMA, Foreign Investment Company, yang memiliki kantor di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan dan bergerak pada bidang usaha perdagangan besar motor baru, motor bekas dan suku cadangnya, jelas Sinto. Berdasarkan data pengiriman dana oleh MK kepada A alias Baba diketahui nilai transfer terhadap 10 unit motor tahun 2022 adalah sebagai berikut. A. Honda Beat Silver dengan modal Rp11,5 juta dan nilai transaksi Rp10,5 juta. B. Honda Vario hitam dengan modal Rp19,5 juta dan nilai transaksi Rp19 juta sebanyak 2 unit. C. Honda Vario merah dengan modal Rp19,5 juta dan nilai transaksi Rp19 juta. D.
Honda Beat hitam dengan modal 11,5 juta rupiah dan nilai transaksi 10,5 juta rupiah. E. Honda PCX hitam dengan modal 27 rupiah juga dan nilai transaksi 26 juta rupiah. F. Honda PCX CBS hitam dengan modal 22 juta rupiah dan nilai transaksi 20,5 juta rupiah. G. Honda Vario ABS hitam dengan modal 22,5 juta rupiah dan nilai transaksi 21 juta rupiah. H. Honda PCX 160 merah dengan modal 21,7 juta rupiah dan nilai transaksi 21 juta rupiah sebanyak 2 unit. Sinto mengatakan, unit-unit motor tahun terbaru ini kemudian dikanibalisasi komponennya oleh tersangka MK di gudang, untuk kemudian dimasukkan ke dalam kardus sehingga terkesan seperti motor baru, yang berdasarkan keterangan MK akan diekspor ke negara Iran, jika volume kendaraan sudah terkumpul. Pada saat penyidik melakukan penggeledahan, penyidik menemukan 43 unit motor, yang telah dikanibalisasi komponennya, dan telah dilakukan penyitaan terhadap 43 unit motor tersebut berikut juga dengan 3 unit motor yang berada di gudang tersebut yang belum dilakukan kanibalisasi, katanya. Sinto menjelaskan, peristiwa pidana yang menjadi modus operandi pada jaringan ini adalah, menerima dan mentransaksikan motor-motor relatif baru dari jaringannya yang tersebar tidak hanya di Pandeglang, Serang namun juga Cilegon dan Tangerang bahkan di luar Banten seperti di Bekasi, Depok, Bogor juga Tanggamus Lampung untuk kemudian dikanibalisasi. Komponennya di dalam gudang dan dimasukkan ke dalam kardus untuk kemudian siap ditransaksikan lintas negara. Selanjutnya Sinto mengatakan unsur melawan hukum pidana yang telah ditemukan penyidik dalam peristiwa ini, bahwa badan usaha milik MK seharusnya bertransaksi dengan pabrik atau dealer-dealer resmi motor sebagai penyuplai barang berdasarkan kontrak tertentu. Namun faktanya, perusahaan MK menerima unit motor dari sumber yang tidak resmi sehingga terhadap sindikasi ini, kata Sinto. Penyidik menerapkan persangkaan berlapis yaitu, Pasal 480 KUHP dan atau Pasal 481 KUHP Jo Pasal 55 KUHP tentang tindak pidana penadahan barang hasil kejahatan secara bersama-sama dengan ancaman pidana 4 hingga 7 tahun penjara. Penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Banten juga telah mengakomodir pemenuhan hak tersangka berkebangsaan asing, yang dikenakan penahanan untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkara, sesuai Pasal 57 Ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, jelas Sinto. Proses eksportasi barang-barang ini ke negaranya atau ke negara Iran dalam beberapa kali kegiatan ekspor. Sehingga kalau di total bisa mencapai lebih dari 150 unit. Ibu pertiwi, tidak mata pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini.